Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Arman Chandra. Saya mahasiswa S2 Nalata. Hari ini saya akan mempresentasi mengenai analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar tahun 2021, di mana UN diubah menjadi asesmen, kompetisi, minimum, dan survei karakter. Di mana itu ada tabel yang kita bahas di dalam mengapa UN itu dihapus, apa itu asesmen nasional, dan bagaimana pandangan, kemudian kesimpulannya. Jadi, mengapa UN itu dihapus? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi menghapus ujian nasional pada tahun 2021. Ini pertimbangan penghapusan UTM dan ujian kesetaraan 2021 terkait dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Menurut beliau, dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penyediaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang ditandatangani Nadiem pada tanggal 1 Februari 2021. Menurut Nadiem, penghapusan UN sudah diputuskan secara matang melalui survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah. Nadiem juga menilai Menteri UN terlalu padat, sehingga cenderung fokus terhadap mengajarkan materi, hafal materi, dan bukan kompetisi belajar. UN sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua karena sebenarnya ini jadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN juga berstandar nasional adalah menyamatarakan sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem pendidikan secara nasional. Sementara UN hanya menilai satu aspek, yaitu kognitif. Bahkan tidak semua aspek kognitif kompetisi dites. Lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik. Nadiem menegaskan mesti ujian nasional dihapus bukan berarti pendidikan tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Namun apa yang diukur dan siapa yang diukur pasca UN dihapuskan akan berubah. Kemudian pada sesi kedua, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen untuk peningkatan mutu pendidikan, di mana tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi yang akurat untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan potensi siswa. Ini apa perbedaan antara AKM dan UN? Dan ada perbedaannya di mana jenjang penilaiannya, level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, prioritas tes murid, moda pelaksanaan, dan metode penilaian. Tiga instrumen utama asesmen nasional itu ada asesmen kompetisi minimum, AKM, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kontinu, di mana survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan mencerminkan karakter murid. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen kompetisi minimum, literasi, dan numerisasi. Kemudian literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memverifikasikan berbagai jenis tes terus untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Sedangkan numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemampuan menganalisis menggunakan angka pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Inilah ada disebut ruang guru ya, komponen digitalisasi membaca dan imunisasi di AKM. Selanjutnya adalah bagaimana hasil AKM diraporkan. Hasil AKM dilaporkan adalah dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1, perlu intervensi khusus, 2, dasar, 3, cakap, dan terakhir 4, mahir. Super karakter profil pelajar Pancasila. Penilaian pada survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik berdasarkan sosial emosional yang berupa pira karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Survei karakter ada 6 indikator pencapaian hasil belajar sosial emosional. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, kebenekaan global. 3, mandiri. 4, bergotong royong. 5, bernara krisis. 6, kreatif. Inilah survei lingkungan belajar juga untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja yang akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang akan mendukung pembelajaran, di mana ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Ini adalah alokasi waktu pelaksanaan asesmen nasional di hari pertama dan hari kedua. Kemudian, siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Diikuti oleh sebagai peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenakan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tidak lanjut perbaikan pembelajaran. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program pelajarannya dan akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi, kriteria dan jumlah peserta asesmen nasional adalah murid mengikuti asesmen kompetisi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulumnya? Asesmen nasional mengukur kompetisi berdasarkan yang akan diterapkan secara luas dalam segala situasi. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum yang tidak relevan karena di era informasi sangat ini. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk serta menyelesaikan masalah. Kemudian terakhir, ada pandangan. Bagaimana pandangan kami terhadap pengawas UN dan diganti dengan asesmen nasional? Saya pandangan adalah setuju sekali, di mana potensi kecurangan banyak pihak menjual kunci jawaban. Dampak psikologi anak rendah diri dan lulus. Kualitas pendidikan berbeda. Tidak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan sama, terutama sekolah pendalaman. Jadi kita simpulkan, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Dan asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Juga asesmen nasional berfokus mendukung pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk menyelesaikan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju ke dalam versi dari kurikulum. Demikian dan dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sadu, 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 sadu.